sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Setelah berhasil menjadi pebulu tangkis yang luar biasa dan berprestasi, terus akhirnya harus berhenti nih. Apakah keputusan yang sulit untuk akhirnya memutuskan untuk gantung raket? Pasti keputusan yang sulit karena dari umur 10 kita kan sudah bulu tangkis ya. Yang dulu-dulu kalau zaman saya itu nggak tahu biasanya buat apa, nggak mempersiapkan lah. Kalau sekarang kan eranya terbuka jadi tahu selama masih main nyimpan uang mau buat apa kan usaha apa-apa udah ada persiapan. Kalau dulu saya benar-benar nggak ada persiapan sama sekali. Jadi setelah stop nggak tahu mau apa yang dilakuin gitu. Kenapa kalau gitu stop? Kenapa nggak dilanjutkan aja terus? Ya, karena waktu itu kan sering cedera juga. Terus eranya nggak kayak sekarang. Dulu kalau kita di luar latihan di luar, maksudnya nggak di pelatnas. Kalau sekarang masih bisa ikut pertandingan, bisa didaftarin. Kalau eranya saya itu nggak bisa. Sudah keluar dari pelatnas ya kamu sudah stop, nggak bisa ikut pertandingan lagi gitu. Dan karena cedera yang berkali-kali dan akhirnya itu cukup berpengaruh terhadap fisik ya, betul, dan stamina betul. juga ya. Oke. Tapi menyesal nggak akhirnya gantung raket? Ya kalau dibilang sih agak menyesal ya. Oke. Ya, tapi seorang Haryanto Arbi pastinya selalu bisa mengubah penyesalan menjadi sebuah keberhasilan. Dan akhirnya membuka usaha kan? Iya betul. Ya, itu gimana ceritanya? Ceritanya dulu ini ya mungkin kebetulan juga ya, campur tangan Tuhan juga ya. Jadi setelah stop 2 tahun nggak tahu waktu itu sama si Fung Permadi kan karena waktu itu Fung susah bersaing di pelatnas gitu. Dia akhirnya pindah ke Taiwan. Jadi pemain Taiwan juga ngelatih di sana. Kan sering kontak-kontakan karena dulu waktu di pelatnas saya juga dekat sama si Fung juga kan. Pas di sana saya sering kontak-kontakan nanya ada yang bisa dikerjain nggak di sana gitu. Dia bilang ini ada yang mau pesan sepatu, kamu bisa nggak bikin gitu, di sini gitu. Ya boleh saya bilang gitu. Jadi dari awalnya Flavor malah langsung kirim ke Taiwan, bukan dijual di sini gitu. Oke. Tapi waktu itu memang sudah produksi sepatu? Belum ya karena dapat order. Akhirnya kita bikin kan. Langsung kirim ke Taiwan. Terus kirim sekali, 2 kali saya bilang ke dia apa enggak kita pasarin juga di sini gitu. Iya. Terus ya boleh aja kalau bisa. Ya akhirnya kita mulai juga. Akhirnya mulai juga ya, dan sekarang menjadi salah satu bisnis yang menjual peralatan olahraga. Ya, yang juga banyak diminati dan juga banyak banget produk-produknya dari sepatu, tas, baju, apparel, everything. Ya, ini lagi dipakai kayaknya. Oke, tapi kan sebelumnya nggak pernah punya background bisnis kan? Ya, jadi ketika pertama kali bangun usaha itu gimana? Apa tantangannya? Dari atlet jadi pengusaha? Ya ngalir aja sih, tapi itu belajar kan. Memang kalau mau besar ya kita mesti cari dana lagi kan gitu. Komentar keluarga apa pada saat itu? Ya orang tua keluarga sih percaya aja, pokoknya yang dilakukan baik gitu. Nggak neko-neko ya pasti didukung. At least masih ada hubungannya dengan dunia olahraga juga kan ya. Iya, ada sepatu 100 wattnya juga. Raket 100 watt ya. Oke. Nah, dan istri pun juga mendukung ya pada saat itu ya. Oke, dan sekarang udah berapa tahun nih dari sejak gantung raket? Ya, dari 2003 ya. Kangen nggak? At least jadi pelatih lah atau mungkin menggroom talent anak-anak muda untuk bisa jadi juara bulu tangkis juga. Biasanya sih masih terlibat karena jualannya di bulu tangkis ya. Misalnya kayak kita kan ada kerjasama sama PBSI. Jadi dari 8 tahun kemarin itu sirkuit nasional kita juga ikut sponsor juga. Iya. Jadi tetap berkontribusi dan melatih anak-anak muda yang memang ingin menjadi atlet. Oke. Dan sekarang Mas Hari juga sebenarnya punya 2 anak, dua-duanya laki-laki. Ya, nggak ada yang mau jadi atlet. Itu gimana tuh? Kenapa? Apakah mungkin pernah ditanyakan mau jadi atlet? Apalagi kan orang tua atlet. Mas Hari atlet, kakak juga atlet. Ya mungkin awal-awal dulu kan pernah ikut
coba main ya. Karena mungkin lapangannya sedikit, yang ikut latihan banyak. Jadi anaknya kebanyakan suruh fisik, suruh lari terus. Jadi dia merasa bahwa wah bulu tangkis ini capek ya, fisik terus gitu. Mungkin dari situ kalau yang saya tahu. Tapi kalau gitu sekarang cita-citanya apa nih anak-anak? Anak-anak ya sekolah aja, mungkin jadi pengusaha kali ya. Jadi pengusaha. Kalau Mas Hari bisa milih, lebih suka jadi pengusaha atau jadi atlet nih? Kalau atlet yang sukses enak jadi atlet lah pasti. Nggak mikirin dana, nggak mikirin untung rugi ya. Tinggal main, dapat prize money, dapat uang orang dari sponsor, nggak ada risiko gitu. Kalau pengusaha beda ya, Beda. harus mikirin untung rugi, harus gaji karyawan. Iya. Tadi Mas Hari sempat cerita bahwa kalau nggak jadi atlet pada saat itu kemungkinan jadi mandor, dan ayah pun juga waktu itu bekerja sebagai mandor ya. Seperti apa sih masa kecil waktu itu Mas Hari di tengah keluarga yang pada saat itu ayah bekerja sebagai mandor pabrik? Ya dulu kan memang rumah kan waktu itu masih ngontrak waktu saya kecil ya. Ya itu karena kebaikan kakak aja ya, dari uang prize money-nya dia kumpulin untuk beli rumah yang sampai sekarang ditinggalin sama ibu. Padahal dulu rumahnya kontrakan dan sering bocor pasti, katanya. Iya, kalau hujan pasti bocor. Jadi siapin ember semua kalau nggak mau banjir. Berberapa tinggal di situ? Waktu itu berenam kita, 6. Oke. Nah, kalau berbicara tentang Haryanto Arbi kan tadi semangat, selalu optimis, kuncinya berjuang dan berusaha, bekerja dan berdoa. Oke. Tapi ada nggak sih hal yang paling ditakutkan dalam hidup? Bingung kalau jawabnya. Karena selalu yakin sih. Selalu yakin. Ada campur tangan Tuhan ya. Iya. Ya karena kalau kita hidup dengan Tuhan mah nggak ada yang perlu ditakutkan. Karena sebesar apapun masalah kita ya Tuhan kita lebih besar yang akan bisa membantu kita untuk men-solve masalah itu. Kekalahan bisa dirubah jadi kemenangan, ya kan. Kesulitan bisa dirubah jadi kesempatan. Dan itu sudah terbukti berkali-kali dalam kehidupan Mas Hari. Titik terendah tapi di bidang usaha. Oh tadi kan titik terendah di bidang waktu menjadi atlet ya. Ini ya biasanya kan kalau kita dagang kan ngasih utangan ke itu ya, ke toko-toko gitu kalau di saya. Ya ada berapa sih memang yang akhirnya nggak bisa bayar gitu, sampai orangnya meninggal, dan itu nggak kecil gitu, gede juga. Dan ya itu menjadi salah satu resiko bisnis ya. Betul. Kalau pandemi seperti ini itu berdampak nggak sih di bisnis? Awal-awal ya, tapi terakhir ini sih sudah enggak lah. Ya. Terakhir nih pesan kepada generasi muda yang sedang menonton I'm Possible, pesan dari Haryanto Arbi untuk generasi muda dalam meraih cita-cita. Ya kerja keras, disiplin, dan yakin bahwa semua kalau kita kerja keras pasti Tuhan akan memberi jalan yang terbaik buat kita. Amin. Ya. Thank you sekali lagi untuk Mas Haryanto Arbi sudah hadir di I'm Possible. Semangat dan sukses terus pastinya. Makasih. Sukses terus juga untuk semua usaha dan bisnisnya. Oke, hidup itu memang seperti sebuah pertandingan. Terkadang Anda harus lari sana sini dan jatuh berkali-kali sebelum meraih kemenangan. Kemenangan itu bukan diraih karena keberuntungan, tapi ada yang namanya persiapan. Tidak hanya bertanding dengan lawan, tapi bertanding melawan kemalasan. Bertanding melawan keraguan. Kalau menang bukan harga mati, yang penting adalah berjuang tiada henti. Lakukan yang terbaik, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang yang Anda cintai. Dari impossible, jadi I'm possible. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.